2 M lebih. 2 M bro, 800. hampir 3 M. Kali ini kita akan mengunjungi makam Luang Tunggal. Makam Luang Tunggal, makamnya berdampingan dengan pemakaman Randu Pokok, Jalan Sentolo Mrosot, nomor 184, Karangwetan, Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Sebelum menuju ke lokasi makam, kita membeli kembang terlebih dahulu. Warungnya berada di pinggir jalan, timur perempatan Sentolo, kurang lebih 800 meter jarak dari perempatan. Dan uniknya, sang ibu ini hafal betul mana kembang yang harus diberikan kepada Pak Kiai dan mana kembang yang diberikan untuk orang-orang biasa. Selamat siang. Hari ini kita akan mengunjungi makam Luang Tunggal. Sebelum kita menuju ke titik makam, kita mengunjungi sang juru kunci terlebih dahulu, guna agar nantinya kita dapat masuk menuju ke tempat lokasi. Karena makam Luang Tunggal, yang konon katanya makam ini dibiayai sebesar 2,8 M. Rumah juru kunci jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi makam, dan kami biasa menyebutnya dengan sebutan Pak D Penceng. Jadi makam Luang Tunggal adalah makam yang ruangannya hanya satu, tapi jasadnya ada dua. Dan makam yang berada di sisi kiri itu adalah makam Eyang Panembahan Satrio Mumun. Dan makam yang berada di sisi kanan adalah makam Eyang Abu Dagur.
asli yang ini. Asli ini pun yang hiburan, jadi ingin untuk nikah. Lajeng nek bapak jenengan toh. Oke, yang hiburan aslinya. Terus, nah bapaknya kan Jakarta. Jawa Timur, kan besar, terus garwa, asal garwa besar. Lanjut ki ambae timbangan ini pendekar saya kepengen keluarga ning mestinya nonton lari do iya kan dadi berkereng di ambae ki sampai iki. Nek siang tegene mbane ngetuk iku nek gawe ten iki. Lajeng ki ambae pokoke nyuwun keselamatan kali nyuwun terus yang baik saged usaha sukses. Dilarang ya baik saged sukses itu niku nggih. Niki yang baik niku usahane LPG. Gas. Nggih kan. Kayaknya ku hariane tertabung itu tembaga hitung. Itu kawanan tabung. Jadi yang membangun makam Luang Tunggal menjadi semegah ini adalah warga asli penduduk setempat. Hanya satu orang. Dan tahukah berapa biaya untuk membangun makam semegah ini? Yaitu sebesar 2,8 M. Dan Masya Allah, setelah membangun makam semegah ini, rezeki beliau dilancarkan. Beliau punya usaha gas LPG di Bangka Belitung, dan perharinya sampai laku menjual 4.000 tabung per hari. Ning hari napa ulang niki mboten korban amargi tunggang niku. Mboten korban nyuwun mboten napa-napa. Bahasa nang saya wis ibaratnya dari korban setunggal kok rusak. Nggih niku lek kabeh korban terus. Kadang maksudnya mboten enten iki mboten derek tahun iki. Nggih. Mboten masalah. Yang penting kan dia ingin berkorban di tempat manapun dia bisa. Nggih. Iki ambae istilahnya ya korban dan ruang tunggal. Biasane iki nembe karang Konten bangunan itu mboten napa-napa wonten PKM napa niku. oh penyakit sapi niku penyakit mulut dan kaki. Nggih. Mboten napa. Iki makame kok rada mboten sejajar. Nggih ten dalan nggih dicari mesane niku wae. Niki dalam sedangan apa sih? Nggih. Nah, mengapa makamnya agak berbeda, tidak sejajar? Karena makam Eyang Panembahan Satrio Ngungun, kastanya Panembahan Brawijaya. Sementara Eyang Abu Dagur itu hanya orang biasa. Sing ngelokke sing Joko Panembahan iki. Jadi dikisahkan, Eyang Abu Dagur ketika itu menyandang sakit dan berobat kemana saja tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya datanglah seorang musafir yang bernama Joko Ngungun, yaitu Eyang Panembahan Satrio Ngungun. Beliau dikala itu usianya masih sejaga. Maka dengan berat hati, Eyang Abu Dagur ini berucap, "Kamu anak kecil bisa apa? Sementara saya sudah berobat kemana saja dengan orang-orang hebat, tidak kunjung sembuh." Dan Masya Allah, dengan izin Allah, ketika Joko Ngungun ini yang mengobati, akhirnya penyakit Abu Dagur ini sembuh. Dan Joko Ngungun pun berpesan, jika di suatu saat nanti Abu Dagur ini wafat, maka kabarilah saya. Wonten tahun iki yang ada keturunan itu
Jati gitu. Secara senjata pamaling ki ambek jengkun pelanggan panjang macam itu. Pun pelanggannya terus tenaga kami masuk turukan bujangan sendiri. Ajeng yang secara umum juga juga mboten dene yang nabigatur yen makam iki nah itu ngeloke nah kok ning semua nah iki ku wah bang coba tak rasane kok terusno diambake yang diambake iki terusno basa pun diteruske diambake dan aku tak nanggone yang nabigatur itu langgone Aten nika sholat jenazah terus sare ten sebelare. Itu Nggih. Pondok pelanggan ten iki. Ajeng itu yo Dikisahkan ketika Eyang Abu Dagur ini wafat, Joko Mungun ini hadir dan ikut membantu menggali makam. Dan dia berujar, kok cuman segini, kurang lebar ukurannya. Sini, biar saya ukur. Monggo dilanjutkan, saya tak ikut sholat jenazah. Ketika selesai sholat jenazah, Joko Mungun ini berbaring di samping jasad Eyang Abu Dagur. Dan ternyata, Joko Mungun ini ataupun Panembahan Satrio Mungun ini juga ikut tutup usia, menemani Eyang Abu Dagur. Jadi, ketika Joko Mungun mengukur liang lahat, itu bukan tanpa alasan, melainkan makam tersebut akan dihuni oleh 2 jasad, dan yang sekarang bernama Makam Luang Tunggal.